pada siang hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini menikmati hadirat-Mu, menikmati bait-Mu, menikmati kasih-Mu. Yesus, Engkaulah gunung batu kami. Yesus, Engkaulah keselamatan kami. Yesus, Engkaulah perteduhan yang abadi. Kesanalah kami terus datang memuji-muji, menyembah dan mengucap syukur. Sebab Tuhan Yesus baik. Sebab Tuhan Yesus baik. Sebab Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau memberkati kami dengan berkat firman Tuhan. Engkau yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Engkau yang mewagari kami dengan pasukan malaikat-Nya kudus. Lindungi kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Mari Roh Kudus berbicara Engkau kepada kami semua. Berkati firman-Mu, berkati setiap kami yang mendengar dan melakukan firman. Ketujuh hamba-Mu yang beritakannya. Nama Yesus yang dipuji, nama Yesus yang ditinggikan, nama Yesus yang diagungkan. Bagimulah segala pujian dan syukur dan hormat dan kemuliaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bagi kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, terima kasih Imam Musik yang sudah melayani kita pagi hari ini dan siang ini juga. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa. Senantiasa sehat, senantiasa kuat, karena Yesus kita baik. Karena Yesus baik. Katakan kiri kanannya, Tuhan Yesus baik bagimu. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Dia juru selamat kita. Dia penolong kita. Dia segalanya bagi kita. Dia juga imam agung kita. Dia juga tabib agung kita. Nah, kalau kita ambil setiap kata yang menggambarkan Yesus, maka gak ada batasnya Bapak Ibu Saudara Tuhan. Gak ada batasnya. Maka hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana memahami kebutuhan jiwa. Seperti yang Yesus kerjakan sehingga dia disebut Yesus Sang Tabib Agung itu. Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-27 sampai dengan ayat 32. Firman Tuhan bagi kita semua. Iya. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang yang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Nah, ini dia Bapak Ibu Saudara Tuhan. Yesus menemui pemungut cukai. Ia melihat pemungut cukai bernama Lewi duduk di rumah cukai, di kantor berarti ya. Jadi ini si Lewi ini, Lewi Purba mungkin marganya ini ya. Lewi Purba. Nah, Purba itu kan pura-pura baik. Jadi dia di kantornya itu tekun, tapi sebenarnya dia pemungut cukai gitu. Purba, pura-pura baik. Nah, di zaman dulu itu di bawah kerajaan Romawi, maka pemungut cukai itu adalah orang yang dibenci, Bapak Ibu. Kenapa dibenci? Karena pemungut cukai itu kan wakil dari kerajaan Romawi untuk mengambil pajak atau upeti dari rakyat itu.
Jadi sehingga pejabat-pejabat pemungut cukai itu punya hubungan langsung dengan kerajaan Romawi. Tapi tidak hanya itu, mereka diberikan kesempatan untuk berbagi. Jadi kalau misalnya pajaknya itu 10, maka untuk kerajaan Romawi diberikan 5 setengah. Untuk dia 5 setengah. Karena dia ada bagian dari situ, maka dia menekan rakyat supaya makin banyak yang dia dapat. Kalau makin banyak, maka bagian dia juga banyak. Nah itu sebabnya para pemungut cukai itu dibenci, dianggap orang yang memeras, orang yang menekan, orang yang membuat mereka susah. Itu sebabnya tadi saya bilang marganya purba. Nah gitu. Nah pura-pura baik gitu. Nah dia selalu mengatasnamakan pemerintah Romawi, tapi sebenarnya dia mencari keuntungan. Kayaknya yang kemarin-kemarin yang ditangkap itu juga begitu ya. Dia selalu bilang, oh ini program, ini begini-begini gitu. Tapi kalau menurut hitungan-hitungan katanya Jeremy Polim itu 1 miliar 1 hari loh dapatnya. 1 hari itu bisa 1 detik itu bisa ratusan ribu bayangin. Kalau di televisi itu baik banget kelihatannya. Ini untuk rakyat. Penerima manfaat akhir adalah anak-anak sekolah, ibu-ibu hamil. Baik banget ya. Gitu. Nah, jadi nggak salah ya namanya si Lewi ini marganya purba ya. Tapi bukan kayak Bu Mita yang purba, dia baik beneran bukan pura-pura baik gitu. Kalau si Lewi ini memang dia supaya dapat banyak untung gitu, tapi kalau Bu Mita tidak, dia tulus melayani. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Ya, orang-orang ini sebenarnya bukan orang sakit secara fisik ya. Tapi kenapa dikatakan aku datang bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Padahal Lewi kan dan orang-orang teman-temannya tidak sakit. Tidak sakit secara fisik. Tapi mereka sakit jiwa. Itu tadi, sakitnya apa? Mereka rakus. Mereka serakah. Mereka tamak. Mau mengambil bagian dari yang seharusnya bukan menjadi milik bagian mereka. Itulah dosa. Karena itu dosa adalah penyakit jiwa. Nah kalau kita mengambil yang bukan milik kita, itu namanya dosa. Berarti kita lagi sakit. Bukan sakit fisik, tapi sakit jiwa. Nah itu dia. Nah, jadi Yesus datang kepada mereka dan makan di sana. Ih, baik banget ya Yesus itu ya, luar biasa ya. Kalau kita misalnya ada orang yang ya katakanlah menekan kita atau mengganggu kita ibadah, katakanlah yang suka mengganggu ibadah dan lain-lain. Kira-kira kita bisa berteman gak sama mereka? Sulit ya. Sulit, pasti kita bilang, ngapain sih nemanin itu, tuh kan suka gangguin ibadah. Dia nutup sekolah, nutup gereja, nutup sekolah minggu, nutup persekutuan. Ngapain berteman dengan orang itu? Tapi Yesus itu paradoks Bapak Ibu. Kita nggak bisa ikuti jalan pikirannya, tapi kita harus memahaminya supaya kita bisa mengikutinya. Nah oleh sebab itu kekristenan itu tidak berbicara tentang kebenaran yang kita anut sendiri, tapi harus berpegang teguh kepada bagaimana Yesus hidup. Dengan cara Yesus hiduplah kita bisa sehat Bapak Ibu. Sebab kalau tidak, maka kita sakit. Kita akan membenci orang, kita akan memusuhi orang, kita akan seperti orang-orang Farisi ini. Orang-orang Farisi ini tidak suka Yesus berteman dengan pemungut cukai. Sebenarnya bukan pemungut cukai yang mereka tidak suka, tapi pribadi Yesus yang mereka tidak suka. Sehingga kebencian itu akan membuat mereka untuk terus menuduh Yesus.
apapun yang dikerjakan kalau sudah benci, pasti salah. Suami istri kalau udah saling benci, salah apapun yang dikerjakan. Pasti salah. Maka itu kalau sudah benci Bapak Ibu Saudara Tuhan, itu dosa mengintip. Waktu Kain dan Habel itu sebenarnya terjadi pembunuhan oleh Kain kepada Habel, itu karena benci. Benci karena pemberiannya tidak dihargai. Lalu Kain panas hatinya dikatakan, dia benci, lalu dia membunuh Habel. Nah itu dia. Sebab itu slide yang berikutnya, dosa adalah penyakit jiwa yang paling dalam. Jadi Yesus datang kepada pemungut cukai ini bukan urusannya dengan penyakit tubuh, tapi penyakit jiwa. Karena itu yang paling penting di dalam hidup manusia itu. Yesaya 53:4 berkata, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Jadi waktu Yesus mati di kayu salib, kita selalu berpikir bahwa Yesus menanggung penyakit fisik kita, bukan. Tapi orang-orang yang berdosalah yang mempunyai penyakit yang dalam itu, karena dosa itu adalah penyakit seperti penyakit menular, maka itu yang disembuhkannya di kayu salib. Bagaimana sebenarnya mula-mulanya manusia itu diciptakan sempurna, matanya jernih, hatinya murni, jiwanya selaras dengan kehendak Allah. Tapi Pengkhotbah 7:9 berkata, Allah telah menjadikan manusia yang jujur. Namun Adam jatuh karena dosa, dan sejak saat itu manusia jiwanya menderita. Jiwa manusia itu menderita, menjadi mengidap penyakit yang paling berbahaya. Dan kalau Allah tidak campur tangan, maka manusia itu pasti binasa. Sebab manusia telah kehilangan kemuliaan itu. Maka Yesus datang. Kemuliaan yang daripada Bapa diberikan kepada anak, dan kemuliaan itu diberikan kepada orang yang percaya kepada Dia. Nama yang disebut, yang diberikan Allah, nama itu diberikan kepada Dia. Nama Yesus. Nama Yesus itu diberikan kepada kita. Supaya di dalam nama Yesus kita bisa menang atas segala perkara. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Apa itu dosa sebagai penyakit? Dosa menyerang setiap bagian jiwa. Jadi jiwa kita yang diserang oleh dosa. Di mana posisinya? Di pikiran, di kehendak, di perasaan. Nah, penyakit-penyakit jiwa ini terkait dengan kesombongan atau egoisme. Terkait dengan ketidakpercayaan. Ada yang terus-menerus dia menolak Yesus, sehingga dinamakan hujat, menentang Allah. Nah itu dia, itu yang dinamakan menghujat Roh Kudus. Orang yang terus dengan sadar dan sehat menentang Allah, maka itulah yang dinamakan dengan menghujat Roh Kudus. Tidak ada ampun. Menghujat anak manusia dikatakan masih bisa diampuni, tapi menghujat Roh Kudus tidak ada ampun. Jadi kalau kita dengan sadar dan sehat terus-menerus menolak Yesus, karena itu menolak Roh Kudus, karena Roh Kudus menginsapkan kita akan dosa. Roh Kudus memberitakan tentang kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Maka kita dinamakan penghujat Roh Kudus. Tidak ada ampun buat itu. Satu kali orang Israel itu ketika keluar dari tanah Mesir, mereka masuk ke Gunung Hor namanya, dan mereka akan berjalan di tentangan Laut Teberau itu. Lalu mereka mulai bosan karena makan mana yang hambar itu. Mereka mulai bersungut-sungut dan berkata kepada Musa, kami gak mau lagi makan makanan hambar itu, kami mau kembali ke Mesir. Mereka menentang Tuhan dan menentang Musa. Lalu Tuhan menimbulkan tulah, ular-ular kobra. Mereka mati dipagut oleh ular-ular itu. Lalu Musa datang kepada Tuhan minta ampun.
karena mereka menentang Tuhan. Dan akhirnya Tuhan berkata supaya membuat ular tembaga. Barang siapa melihat, memandang kepada ular itu, maka dia akan sembuh. Sursum corda, hati yang mengarah kepada Tuhan. Kalau kita ada dalam dosa, tapi kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita memandang kepada Dia, maka Tuhan mengampuni kita. Dia menyembuhkan kita, Dia memulihkan kita. Ketika Nuh sampai di salah satu gunung, ketika Bahtera Nuh itu mendarat, pertama dia mengeluarkan burung merpati. Dia mengecek keadaan di sekitar Bahtera itu. Dan burung merpati dilepaskan, dan burung itu kembali kepada Nuh. Dia lepaskan lagi burung merpati yang kedua, dan burung itu kembali kepada Nuh. Dia lepaskan lagi burung merpati yang ketiga, dan burung itu tidak kembali. Maka dilepaskanlah burung gagak, dan dia melihat burung gagak pun tidak kembali. Manakala engkau ada dalam dosa, Tuhan memberikan kesempatan untuk engkau kembali kepada Dia. Sampai satu saatnya engkau bisa mandiri, membagikan berkat Tuhan kepada banyak orang. Dunia yang tadinya penuh dengan air bah, sekarang sudah dipenuhi dengan kehidupan yang baru. Engkau adalah pemilik kehidupan yang diberikan Tuhan untuk memberitakan kebaikan Tuhan bagi banyak orang. Dulu mungkin kita orang berdosa, tapi hari ini Dia telah memberikan kita keselamatan itu. Nah, keselamatan itu harus dibagikan untuk seluruh dunia ini, supaya genaplah firman Tuhan, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Jadi penyakit yang terburuk itu adalah dosa. Itu penyakit yang paling mematikan, lebih daripada penyakit jasmani apapun. Nah, kita coba lihat lagi kembali kepada Lukas pasal 3, Lukas pasal yang kelima tadi. Nah, Lewi dipanggil di meja pajak dan tanpa ragu ia bangkit mengikuti Kristus. Ini yang saya kagum lihat Lewi. Apakah kita seperti Lewi? Ketika Yesus memanggil dia langsung tanpa ragu ia bangkit, dia mengikut Kristus. Dan dia mengucap syukur, dia adakan persembahan atau dia adakan perjamuan besar. Bapak Ibu, kalau engkau memahami ayat ini, maka ketika engkau diselamatkan, ada berita keselamatan itu datang kepadamu atau kepada keluarga, maka engkau sambut itu dengan gembira. Bahkan diadakan perjamuan besar bagi Yesus. Karena Kristus selalu datang membawa bayaran. Kristus itu selalu datang dengan sesuatu. Jadi kalau ada Yesus di tengah-tengah keluargamu, dia tidak dengan tangan kosong datang di sana. Pasti ada sesuatu hadiah yang dia berikan kepadamu. Kalau Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sumur itu, Yesus mengatakan, minumlah air yang daripadaku, maka engkau tidak akan pernah haus lagi. Yesus selalu memberi. Yesus selalu memberi sesuatu yang berharga bagi kita. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya, luar biasa Yesus kita baiknya ya. Nah, tapi bagaimana dengan orang Farisi ketika dia dijamu makan oleh Lewi? Tuduhan orang Farisi berkata begini, mengapa kamu makan dan minum bersama pengungut cukai? Kenapa? Pertanyaan itu. Karena kebencian selalu menemukan alasan untuk menuduh. Kalau kita benci Bang Doni, kita bisa punya alasan. Mau dari sisi apapun kita bisa alasan. Bang, atau misalnya katakanlah ada orang yang gak suka lihat Bang Doni. Bang Doni itu. Nah, segala macam bisa dilihat, kacamatanya lah, rambutnya lah, turun sedikit ke bawah, dasinya lah, turun sedikit ke bawah, perut lah, turun lagi sedikit ke bawah, macam-macam. Kalau sudah benci, apapun bisa kita tuduh. Bahkan setan pun dikatakan, bahkan setan pun sudah membenarkan Kristus, tapi orang Farisi masih tetap menuduhnya. Bayangin,
Setan itu ternyata ada fairness-nya juga loh. Asik juga ya mendengarin ya. Setan itu ternyata ada fairness-nya. Nggak membabi buta. Tapi ternyata kebencian membabi buta. Kalau udah benci sudah nggak mau lagi datang ke gereja. Pak Gembala nggak undang kami. Malas aku lihat Pak Gembala, benci sama Pak Gembalanya. Nah itu dia, nggak datang lagi. Apa mau dikata? Nasi sudah jadi bubur. Tapi kalau jadi bubur Manado enak juga. Masalahnya kapan mau bikin bubur Manado, kita bukan orang Manado kecuali Bu Yeti. Nah, itu dia, harus manggil Bu Yeti sibuk. Iya kan? Nah ini dia. Bapak Ibu kalau sudah suami istri benci, gak ada yang benar apa yang dikerjakan oleh salah satu. Maka jangan membenci suami istri, mengasihi. Bu Rita langsung lihat mata saya melihat ada cinta di matanya. Yang suami istri coba pandang istrinya, coba lihat ada cinta gak di matanya. Nah itu dia. Itu dari Tuhan. Sebab cinta itu selalu datang dari Tuhan. Kan ada lagunya kan, semua karena cinta. Gimana? Tak mampu diriku dapat berdiri tegak, terima kasih cinta. Jadi kalau berkeluarga suami istri itu bisa berdiri tegak keluarga itu kalau ada cinta. Kemarin Abraham tuh bagus sekali di Dua Pengerja anak muda ini. Dia berbicara kalau keluarga itu kuat maka keturunannya kuat. Nah itu benar. Tapi seperti segitiga yang saya waktu pernikahan Yans, kalau salah satu jauh pun kepada segitiga yang di atas Tuhan itu tetap dia jauh. Maka nggak bisa saling mengandalkan. Nggak bisa bilang, oh kamu aja yang rajin ke gereja, aku tidak. Tetap jauh hubungannya. Tapi kalau dua-duanya naik ke atas mendekat kepada Tuhan, maka semakin kuat. Semakin dekat hubungannya. Amin. Tapi kalau engkau sudah melayani, sudah percaya Yesus, tapi tidak mengalami itu, ada sesuatu yang salah dengan jiwamu. Maka hari ini Tuhan datang berbicara kepada kita lewat firman ini. Jiwamu perlu diobati. Kristus sang kepala tabib. Kristus adalah tabib jiwa, pusat dari penyembuhan dan pemulihan rohani. Dia adalah tabib karena kasih dan kuasanya yang tak terbatas. Dan bagaimana dia menyembuhkan? Melalui pengampunan dan anugerah dan firman-Nya. Nah, hati-hati anak-anak muda dengan anugerah. Kalau engkau sudah menjadi percaya, maka engkau harus jaga anugerah itu. Jangan karena sepiring bubur, maka engkau bisa menjual hak kesulungan itu seperti Esau. Lebih penting hal-hal yang duniawi daripada hak kesulungan mengikuti Yesus yang sulung itu bagi kita semua. Dia menjadi yang sulung. Dia berikan kasih karunia kepada kita yang dinamakan hak kesulungan. Jaga itu hak kesulungan. Jangan sampai karena semangkok bubur. Jangan karena ngelihat seorang lelaki yang tampan, yang kaya, engkau merubah keyakinanmu kepada Yesus. Begitu juga jangan karena melihat wanita yang cantik dan lain-lain, engkau merubah imanmu daripada Yesus. Semangkuk bubur tidak ada gunanya Bapak Ibu. Kenikmatan duniawi tidak ada gunanya dibanding dengan kasih karunia Tuhan Yesus. Hak kesulungan itu sudah engkau miliki. Maka pertahankan itu. Pertahankan itu. Pertahankan itu. Supaya mahkotamu itu tetap. Supaya mahkotamu itu tidak diambil orang lain. Di dalam kitab Wahyu dikatakan supaya kita terus berjaga-jaga. Supaya kita teguh di dalam panggilan dan iman kita. Supaya mahkota kita tidak diambil orang lain. Amin Bapak Ibu.
Kristus adalah tabib jiwa. Keluaran 15 ayat 26, slide yang berikutnya. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kristus menyembuhkan tubuh, orang buta, orang kusta, dan mati. Namun lebih daripada itu dia menyembuhkan jiwa. Jadi Bapak Ibu, dia juga menyembuhkan sakit fisik ternyata. Engkau Tuhan penyembuhku, Engkau Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku, Engkau Tuhan penyembuhku. Hari ini saya membawa firman ini bagi kita jemaat GBI Bumi Anggrek. Jujur, beberapa hari yang lalu, lebih dari 1 minggu yang lalu saya itu merenung, Tuhan, kenapa ya banyak yang sakit? Banyak juga yang meninggal. Boleh nggak ya Tuhan, itu dihentikan? Saya minta kepada Tuhan. Sebab kalau jemaat itu meninggal, saya juga menangis Bapak Ibu. Saya nangis. Tuhan, boleh nggak? Boleh nggak Tuhan? Saya mau jemaat itu sehat. Mereka punya waktu untuk dipakai Tuhan, menghasilkan buah. Tuhan tolong. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sehatkan jemaat GBI Bumi Anggrek. Berhenti dari orang yang dipanggil Tuhan meninggal. Tapi pakailah mereka ya Tuhan. Seperti hari ini Lewi dikatakan, ikutlah aku. Pakailah mereka ya Tuhan. Tapi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tentunya kita juga berpikir-pikir, kenapa bisa sakit? Karena itu penting bagi kita, jiwanya dulu. Jadi kalau jiwa itu berhubungan juga dengan pusat emosi kita. Berhubungan juga dengan identitas diri kita. Tentang kepada siapa kita datang kalau kita sakit. Amin. Nah, kalau tubuh itu memang satu wadah yang memang rentan terhadap kerusakan. Bertambah usia tadi didoakan, tambah usia 1 tahun, itu artinya sudah mengurangi lamanya kita ada di bumi ini. Gak usah amin pun ya tetap memang begitu. Saya juga bulan Juni Bapak Ibu, nanti tanggal 15, kalau ada yang ngasih hadiah, puji Tuhan. Kalau nggak ada, puji Tuhan. Tapi yang pasti habis ibadah ini, saya nanti di rumah pasti ditegur istri saya. Ngomong-ngomong terus ulang tahun supaya ada ngasih hadiah katanya. Karena kalau dia tanggal 28 itu hari libur, biasanya kita pergi. Jadi dia nggak kebagian hadiah. Jadi dia sedikit iri hati sama saya, tapi tidak membenci karena dia mencintai saya. Dia cuman maksudnya begini, Bapak Ibu, saya jangan nyusahin jemaat. Kalau nggak mau kasih hadiah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau dikasih juga nggak apa-apa gitu. Haleluya. Alasan. Ya, jadi manusia itu diciptakan satu kesatuan di dalam tubuh, jiwa, dan roh. Itu sebabnya dikatakan, biarlah damai sejahtera Allah menguduskan kamu seluruhnya. Roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Nah itu dia. Jadi kalau jiwa kita sehat, maka tubuh kita juga sehat. Maka hati yang gembira adalah obat yang manjur. Emosinya sehat, sehingga dia juga tubuhnya sehat. Itu yang terus saya dulu waktu sakit tuh, apa yang harus saya kerjakan ya selama sakit ini. Di tempat tidur di rumah sakit, di tempat tidur di rumah, cuman bisa ingat janji Tuhan bahwa Dia penyembuh. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hati.
hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Hanya Dia penolong yang bisa kita percayai, gak ada yang lain. Bahkan manusia pun mengecewakan. Bisa saja dia datang melihat kita tapi dia mengata-ngatai, kenapa ya dia sampai begitu ya? Jangan-jangan ada dosa yang dia lakukan. Tapi jiwa kita harus sehat. Minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Dia pasti menyembuhkan kita. Dosa kita dibereskannya. Jadi kejatuhan dosa itu adalah awal daripada kerusakan dan luka. Maka itu kalau kita berbuat dosa, pasti ada yang rusak, ada yang luka. Katakanlah dosa perselingkuhan, ada yang rusak, ada yang luka. Katakanlah dosa kemarin itu, dosa korupsi, ada yang rusak, ada yang luka. Penerima manfaat makanan itu harusnya dapat berapa ribu, enak makanannya, karena dosa rusak, dapatnya hanya mie, kacang, dan lain-lain. Apalagi setiap dosa ada yang luka, ada yang rusak, Bapak Ibu saudara Tuhan. Karena itu naik di dalam kerusakan keseimbangan hidup kita itu, maka tubuh menjadi lemah, jiwa terluka. Maka itu damai-damai lebih baik. Mertua menantu damai-damai lebih baik. Orang tua anak damai-damai lebih baik. Suatu kali kita punya saudara jauh, tapi anak perempuannya itu bercerai. Ibu ini tadinya sehat-sehat saja, tapi berangsur-angsur waktu dia melemah dan dia sakit karena belum bisa memahami itu. Nah, tapi puji Tuhan, dia datang kepada Tuhan. Dia bisa memahami semuanya itu. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia tadinya sakit, dia sehat kembali. Ketemu saya beberapa hari yang lalu, saya lihat sudah sehat full 100%. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, kalau kita mau sehat, kita dekat sama Tuhan. Kalau kita mau sehat jiwanya juga, minta ampun sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu siklus pasti berulang. Karena itu penderitaan manusia itu dimulai dari jiwa yang merana. Maka itu orang mati pun kalau dia nggak percaya kepada Tuhan, maka dikatakan jiwanya akan melayang-layang, merana. Dia mencari tempat di tempat-tempat yang sunyi dikatakan. Karena dia tidak punya tempat yang aman, Bapak Ibu. Maka itu jiwa kita harus jiwa yang sehat. Supaya kita nggak melayang-layang ke sana kemari, tapi kita fokus kepada panggilan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Maka itu orang yang bisa melayani itu adalah orang yang sudah jiwanya, sudah harusnya, tapi bisa tidak. Harusnya jiwanya sudah sehat. Tapi kenapa bisa ketika melayani dia tidak maksimal? Atau dia menganggap pelayanan itu sebagai sesuatu saja. Karena jiwanya belum sehat. Kalau jiwa kita sehat, maka pelayanan itu menyenangkan. Sehingga orang-orang yang bertekun adalah orang-orang yang di depannya ketulusan,
yang diutamakan. Orang bisa bertekun melayani Tuhan kalau ada ketulusan yang diutamakan. Tapi kalau kita melihat sana, melihat sini, melihat ke atas pemimpin, melihat ke bawah, orang-orang mengatai kita atau apapun itu, maka ketulusan tidak bisa masuk dan gak bisa tekun. Berarti jiwa kita masih merana di sana. Mengapa Kristus adalah tabib jiwa? Karena itu panggilan dari Bapa. Ia telah mengurapi aku untuk menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Kristus tidak bertindak sendiri, tapi Bapa yang mengutus dia. Karena kebutuhan kita, Kristus datang bukan karena kita layak, melainkan karena kita membutuhkannya. Bukan jasa kita, melainkan kesengsaraan kita lah yang ditanggungnya, menariknya turun dari sorga. Itulah yang dinamakan grace, kasih karunia. Dan karena belas kasihannya, aku mengasihi mereka dengan sukarela. Kristus datang bukan demi keuntungan, melainkan karena kasih yang murni dan tulus. Itu harus kita ikutin, para hamba-hamba Tuhan. Kita dapat cuma-cuma, kita beri juga cuma-cuma. Maka kalau ada hamba Tuhan yang minta bayaran, doain orang sakit, minta bayaran, doain orang supaya macam-macam, minta bayaran. Engkau mendapatnya cuma-cuma, engkau menerimanya cuma-cuma. Tapi kalau engkau mendapatnya cuma-cuma, engkau memberinya dengan bayaran, hati-hatilah dengan penyakit jiwa. Maka engkau bukan hamba Tuhan yang murni, tapi hamba Tuhan yang sakit jiwa. Keras ya. Itu sebabnya gereja kita, saya selalu bilang ke kita semua, jangan minta bayar, supaya jiwa kita kuat, supaya jiwa kita sehat. Satu kali ada pembicara dari Amerika itu yang terkenal sekali dengan kesembuhan. Waktu diundang ternyata harus minta hotel, minta ini, yang dijumlah-jumlahkan tuh miliaran. Hari ini beliau tidak lagi seperti yang dahulu. Tuhan tetap pakai karena kasih-Nya. Tapi yang tadi itu kita nyanyikan, bakar, bakar, bakar. Gak ada lagi. Itu sebabnya kalau kita melayani dengan motivasi ada uang, motivasi ada kembalian, gak bisa bakar. Uang itu akan terus menuduh-nuduhmu. Kamu melayani kan karena supaya dapat PK, supaya dapat uang. Tapi kalau engkau melayani dengan tulus saja, engkau bisa bakar, bakar, bakar. Coba kalau kita melayani sih, bakar, bakar. Gak dikasih PK-nya, ngambek. Wah, yang dibakar apanya? PK-nya yang dibakar. Tapi kalau hatinya berkobar-kobar untuk Tuhan, mau bakar, bakar. Nah itu dia. Amin Bapak Ibu. Nah itu dia. Maaf ya, jadi kayak menindas atau menindas. Kok bisa ke sana ya? Tapi Yesus itu kita harus ikutin. Kasih yang murni dan tulus. Hanya orang-orang yang bisa seperti dia yang bisa mendapat tempat terbaik di sorga. Daud mengusir orang buta dan timpang di kota. Kristus justru datang kepada mereka dan menyembuhkan mereka. Inilah ketuhanan Yesus itu. Daud waktu dia mau merebut kota Sion, Yebus. Orang-orang Yebus taruh orang buta, orang timpang di depan pintu kota itu. Lalu mereka bilang sama Daud, engkau tidak akan bisa mengalahkan merebut kota Yebus. Karena di situ ada orang-orang buta dan timpang yang engkau tidak bisa kalahkan. Daud jadi benci kepada orang-orang buta dan timpang. Sehingga ketika dia merebut kota Yebus, dia bilang begini, tidak ada orang buta dan orang timpang yang bisa melayani di bait Tuhan. Tapi Yesus paradoks. Dulu Bapak Ibu, orang yang melayani di bait suci itu gak boleh. Yang timpang, yang buta, bahkan maaf kata ya, di Alkitab ditulis, yang buah pelirnya satu. Ada yang satu buah pelirnya. Jangan pegang, bahaya. Gak boleh melayani.
yang bokongnya hilang sebelah, nggak boleh melayani dulu. Tapi Yesus Imam Besar Agung memutus semua ketetapan-ketetapan yang di dalam perjanjian lama. Dia putus semua. Bahkan waktu Yesus mati di kayu salib, firman Tuhan berkata, maka orang-orang akan merobek pakaiannya, tapi akan membuang undi jubahnya, jubah keimamannya. Dia berhadapan-hadapan dengan Imam Kayafas di situ. Yesus imam yang menurut peraturan Melkisedek, Imam Kayafas menurut peraturan Harun. Dari keturunan Harun, dari keturunan suku Lewi sampai ke Itamar dan dipindahkan ke puak yang lain daripada keturunan Lewi. Imam Kayafas, dia imamnya orang Yahudi. Tapi Yesus Imam Besar Agung untuk semua orang yang percaya menurut peraturan Melkisedek. Sehingga sekarang engkau semua, kita ini semua, kita adalah keturunan Imam Agung, imamat yang rajani. Tepuk tangan. Sehingga tidak lagi seperti perjanjian lama, yang kalau bapaknya imam, seperti saya gembala sebagai imam, anak saya imam. Ada pendeta bilang begini, saya ini keturunan imam karena bapak saya gembala. Oh salah, itu peraturan imam orang Yahudi. Tapi peraturan imam menurut peraturan Melkisedek hanya satu imam, yaitu Imam Besar Agung Yesus Kristus. Dan kita semua adalah imam-imam yang rajani. Ngerti nggak kalau dikatakan engkau imam? Ngerti nggak kalau dikatakan engkau imam? Kalau engkau imam, berarti engkau bisa memimpin sendiri ibadahmu. Tidak lagi seperti zaman perjanjian lama, harus menunggu imam yang bertugas. Sekarang engkau bisa sendiri mengadakan di rumah. Engkau mau perjamuan kudus juga bisa, bacakan 1 Korintus 10 itu. Bisa. Engkau imamat yang rajani. Yesus membebaskan kita. Tidak hanya dosa, tapi bagaimana supaya kita bisa bersekutu leluasa dengan Dia. Tidak ada lagi tirai yang menutupi, tapi kita bisa kepada Dia datang. Amin. Betapa kayanya panggilan itu. Betapa kayanya kasih karunia itu kepada kita. Enggak hanya diselamatkan, ternyata coba tunjukkan, ternyata aku imam karena aku percaya kepada Yesus. Amin. Anakmu juga imam, jadi enggak lagi karena gembala maka dia anak imam, bukan. Kita semua imam. Amin Bapak Ibu. Ya. Slide berikutnya, Kristus satu-satunya tabib jiwa. Gak ada yang lain. Maka memadukan Kristus dengan tabib lain, atau dengan perbuatan baik, atau tradisi, atau ada agama, itu sama dengan menolak penyembuhan yang sejati. Jiwa yang sakit, jika menggabungkan dengan tabib lain, maka pasti mati. Nah itu dia. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, gak boleh dua kaki. Ke Tuhan, tapi sebelah ke yang lain. Gak boleh. Dulu saya sakit, saudara kami datang. Dia bilang begini, ikhtiar seperti orang lain. Kan ada yang bisa nyembuhin. Bu Rita marah, gak ada ikhtiar yang lain. Hanya Yesus penyembuh. Hanya Yesus penyembuh. Engkau Tuhan penyembuhku, Engkau Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku.
Engkau Tuhan penyembuhku. Panggil namanya Yesus. Yesus, 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 Engkaulah penyembuhku. Pegang bagianmu yang sakit. Katakan, Engkau yang menyembuhkan. Percaya dengan iman. Engkau pasti sembuh. Engkau pasti sembuh. Engkau pasti sembuh. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya! Pertanyaannya, bagaimana Kristus menyembuhkan? Firman-Nya. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Luka-lukanya, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Dia menyembuhkan kita oleh darahnya, oleh darah Yesus, oleh rohnya, dan oleh karena tongkat penderitaannya. Jadi ternyata kalau Yesus itu di kayu salib, darahnya tercurah itu, ternyata itu penderitaan kita yang sesungguhnya, yang ditanggungnya. Jadi dosa kita ditanggungnya, penderitaan kita ditanggungnya, penyakit kita juga ditanggungnya. Wih, luar biasa ya. Tapi kalau Kristus itu tabib, kenapa enggak semua orang sembuh? Kan pertanyaannya itu. Karena itu ada yang tidak merasa sakit. Coba slide berikutnya. Jika Kristus adalah tabib, mengapa tidak semua orang, oh kok ada Purbaya? Kita mau bahas ekonomi nih, harus menghadirkan Bang Doni di sini kalau begitu, ahli ekonomi. Jadi hilang, karena ketawa kita hilang dia. Kalau kita diam dia ada tadi. Ya. Jika Kristus adalah tabib, mengapa tidak semua orang disembuhkan? Kenapa? Slide berikutnya. Karena tidak merasa sakit, karena mencintai penyakit. Nah, kok bisa ya? Ada orang yang tidak merasa sakit. Jadi tidak melihat luka bisul di dalam jiwa mereka. Banyak yang bersyukur memiliki hati yang baik, padahal tidak beroleh anugerah ilahi. Nah, jadi ada banyak orang yang sakit jiwa tapi dia merasa baik-baik aja. Enggak saya biasa aja. Itu sebabnya saya selalu bilang, tersungkur setiap hari. Hati yang remuk, hati yang hancur. Setiap pagi engkau harus datang kepada Tuhan, minta ampun. Dengan hati yang remuk, hati yang hancur. Itu dia. Manakala engkau ada di posisi ini, tidak merasa sakit, oh saya enggak ada. Ditanya, oh enggak ada. Tapi engkau membenci saudaramu, engkau membenci orang lain, engkau pahit dengan seseorang, engkau masih ada ternyata. Maka yang paling penting adalah datang tersungkur dengan hati yang remuk dan hancur. Mencintai, ada orang yang mencintai penyakit ternyata. Engkau mencintai yang jahat seperti Agustinus, bukan Pak Agustinus yang sini. Yang berdoa melawan dosa namun berbisik, nanti saja Tuhan. Dia berdoa, tapi dia bilang nanti aja. Ada juga yang kayak gitu ya. Ada orang yang sakit tuh dibuat-buat supaya dapat hepeng. Di perapatan lampu merah Metropolitan Mall, waktu saya masih bujangan, saya kos di Perumnas 2. Setiap hari pagi dan sore lewat situ. Jadi ada orang yang puntung kakinya kalau pagi, tapi kalau sore dia ngopi-ngopi dengan 2 kaki. Saya kenal bapak itu. Oh ternyata dia nggak mau sembuh. Dia mencintai penyakit itu supaya dapat hepeng setiap pagi. Nah kalau sore kan udah banyak polisi. Nah dia kakinya 2. Tapi kalau pagi kakinya 1. Nah kira-kira kayak gitu. Tapi bukan Agustinus yakin kita ya. Tidak mencari tabib, ada yang tidak mau datang. Menjadi tabib sendiri, dia mengandalkan dirinya. Dan menolak obatnya, ingin sembuh tapi gak mau bertobat. Karena bertobat itu pahit. Karena dia mau terus hidup di dalam dosa. Nah dan tidak percaya kepada Kristus sang tabib itu. Padahal Kristus itu adalah tabib yang paling unggul. Slide berikutnya. Oh waktunya udah habis, emang gak boleh lagi? Terus aja ya. Paling ahli, paling dia bisa menyembuhkan jiwa. Dia murah tadi,
tidak ada bayaran di sana. Dan menyembuhkan dengan pandangan, tidak pernah gagal dan paling berhati lembut. Nah itu dia. Lalu dengan demikian maka bagi kita semua datanglah kepada sang tabib. Lukas 4 ayat 40 berkata, ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Tapi ada satu ironi di sini. Ganti dong layarnya. Ya ini. Apa katanya, untuk penyakit tubuh dokter adalah orang pertama yang dicari, tapi untuk penyakit jiwa sang tabib justru menjadi orang terakhir yang didatangi, atau bahkan tidak pernah didatangi sama sekali. Jadi memang kita mulai hari ini mulai memikirkan, kalau engkau sakit, entah sakit tubuh, entah sakit jiwa, yang pertama kali engkau datang kepada Yesus. Yang pertama kali engkau datang kepada Yesus. Nah itu dia, jangan cari pendeta duluan, kau berdoa, datang kepada Yesus. Nah, Yohanes 5 ayat 40, kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup. Nah oleh sebab itu harus dengan kerendahan hati, akui penyakitmu, ikuti teladan seperti Lewi tadi, si pemungut cukai. Ketika kita diundang, maka kita meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Kristus, gak boleh ragu, gak boleh menghitung keuntungan atau menghitung kerugian. Tapi terimalah sang tabib itu. Yesus, ganti slide-nya. Siapa ya? Ganti slide-nya. Ya, terimalah yang sang tabib itu. Yesus datang bukan untuk mencari yang merasa dirinya benar. Nah ini. Yesus datang bukan untuk mencari yang merasa dirinya benar, melainkan untuk menyembuhkan jiwa yang sakit melalui kasih-Nya yang tak terbatas. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Datanglah kepadanya dengan apa adanya. Dialah satu-satunya yang sanggup menyembuhkan. Hari ini engkau mau disembuhkan oleh Yesus? Mari kita semua bangkit berdiri. Engkau Tuhan penyembuhku. Saya undang pemain musik maju ke depan. Engkau Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuhku. Dengan hati yang sungguh-sungguh katakan, Engkau Tuhan penyembuhku. Engkau Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Engkau Tuhan penyembuhku. Dalam keadaan yang hikmat, tutup mata saja, gak usah lihat kiri kanan. Engkau yang mempunyai sakit fisik, pegang bagian yang sakit. Engkau yang punya sakit di dalam pikiran, perasaanmu, masih ada pahit, masih ada benci, sakit di dalam jiwamu, pegang dadamu sebelah kiri. Saya berdoa dari tempat ini. Oh Rabakasya Karabayara. Ya Tuhanku, Yesus, Engkaulah tabib di atas segala tabib, tabib yang agung. Temui anak-anak-Mu yang saat ini ya Tuhan menyatakan mereka membutuhkan Engkau. Yesus, ulurkan tangan-Mu, sembuhkan yang sakit fisik, sembuhkan yang sakit dalam pikiran, perasaan, emosi mereka. Pulihkan ya Tuhan, sembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau Tuhan penyembuhku. Engkau Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuh.
kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Roti dan anggur Engkau meteraikan menjadi tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Kami terima dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mati bagi kami. Engkau yang tidak berdosa dijadikan dosa. Karena dosa kami, karena pelanggaran kami, bahkan penderitaan kami Engkau telah tanggung ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Betapa baiknya Engkau. Sungguh kami bersyukur punya Allah yang sangat baik seperti-Mu. Berkatilah perjamuan ini Tuhan. Setiap orang yang menerima perjamuan ini ya Bapa, kami dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus. Kami diubahkan dari cara kami memandang kepada Yesus. Kami hanya mengandalkan Engkau dalam hidup ini ya Tuhan. Kami hanya berserah sepenuhnya kepadamu. Tuhan menolong setiap yang sakit, menyembuhkan mereka. Tuhan menolong setiap yang menderita, memulihkan keadaan mereka. Tuhan menolong setiap orang-orang yang mencari pekerjaan. Tuhan sediakan pekerjaan. Tuhan menolong setiap orang-orang yang hari ini mereka dalam keadaan susah. Tuhan pulihkan. Yesus, Yesus, Yesus. Hanya kepadamu kami berharap. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah perjamuan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari Bapak Ibu berdoa, minta ampun sama Tuhan, supaya kita dilayakkan menerima perjamuan kudus ini. Oh Rabba Sakaralabaya. Dalam nama Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, mari kita angkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan tangan kanan kita tinggi-tinggi sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ucapkan syukur pada Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh ya Rabase, ya naralabala. Curahkan rohmu Tuhan Yesus. Curahkan rohmu bagi jemaat. Berkati mereka. Sertai mereka, lindungi mereka, jauhkan dari segala malapetaka. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, Yesus, terima kasih. Tercurah belas kasihan bagi gereja, bagi jemaat. Engkau mengasihi jemaat dalam nama Yesus. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur
hanya bagi Tuhanku. Sekarang katakan puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terpujilah nama Tuhan.